Saya tuh, awalnya muslim, terus, itu tuh aku tuh lagi di titik terendah banget gitu loh, Oke. orang tua lagi sakit, Mmm. terus, ya adalah, Mhm. problem Mmm. gitu. Terus aku tuh pergi umroh Pergi umroh. bulan, Juni, untuk ikut muslim itu aku nggak mungkin, karena aku terlalu cinta Yesus. Aku buka jendela, aku Mmm. dengar suara ini aku selalu, bilang aku minta maaf kalau mungkin ini salah atau kayak gimana, aku nggak tahu juga. Saat Iya. itu pun aku bilang, "Ini mungkin suara setan kali ini," aku bilang. Iya, Oke. karena suaranya gini, "Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam." Karena memang aku haus Iya. dan aku akhirnya tahu siapa Yesus, dan istilah katanya ya, aku mau keluar itu udah aku makin cinta gitu loh. Anak aku diambil, saat, Anaknya dibaptis, diambil siapa, Bu? orang tua aku, keluarga besar aku. Oh, diambil sama keluarga besar, Iya, supaya nggak ngikut gitu. takutnya gitu kan. Oke, ya. Terus, ya dapat ancaman apa segala macem, Yes, yes, yes. terus ya udah otomatis atau warisan nggak dicoret dari daftar Oke, warisan gitu. oke. Jadi, ibuku pergi ke orang pinter, lalu orang pinter itu bilang gini, "Bu, anaknya udah nggak bisa didoain nih," gitu. Mmm. Di dahinya ada tanda salib. Selamat datang teman-teman di Open the Door. Teman-teman yang berbahagia, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ayat ini jelas berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satunya keselamatan. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang akan menggenapi firman ini. Sekaligus juga memberitahu bagi kita semua mungkin yang belum kenal Yesus, ayat ini bekerja kepada orang yang betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan berbagai macam berkat kelimpahan juga semua diberkati. Sekaligus juga menjadi reminder buat kita semua yang sudah mengenal Yesus tapi belum mengerjakan keselamatannya. Langsung aja kita simak kesaksian ini. Saya Efraim, GBWTC, Open the Door. Selamat sore. Nah, Sore. kita hari ini kedatangan Ibu Naomi. Ya, Ibu Naomi, boleh diceritain nggak Ibu Naomi latar belakang Ibu Naomi? Ya. Silakan. Saya tuh, awalnya muslim. Ibu Naomi awalnya Iya, Muslim. Oke. muslim. Jadi, tahun 2015 itu Hmm. kami tuh tinggal di, daerah Serpong. Daerah Itu ada Serpong. satu klinik kecantikan di sana Iya. gitu. Jadi memang kita hijrah di sini, di Tangerang. Hmm. Lalu, saya kenal, sama yang sekarang jadi suami saya, Pak Kris itu. Pak Kris Tadinya ya. tadinya pasien saya gitu kan. Oh, Pak Kris ini tadinya pasien. Pasien. Ini boleh dulu Pak Kris dulu mentor saya di TC 01 ya. Iya. Nanti sekalian iklan sedikit. Jadi TC itu dari kemarin ada yang tanya di beberapa video TC itu bahwasannya adalah transformation class. Yes. Ada 01 sampai dengan 07 tuh. Iya. Jadi kita minta maaf mungkin dari kemarin kita sebut TC tapi ada yang mungkin belum beribadah di GBWTC jadi nggak tahu TC itu apa. Nah, TC itu transformation class ada 01 sampai 07. Nah, jadi kita ditransform nih. Iya. Untuk menjadi lebih baik secara maksimal karena ada orang yang mereka datang ke ibadah, mereka dengarkan pendeta bicara, mereka terasa terberkati tapi pulang abis itu jadinya H1, H2 mereka kembali lagi gitu. Nah, TC ini merubah secara total gitu. Komunitas menentukan kualitas di mana kita ada di situ, kita akan mengalami perubahan secara besar-besaran gitu. Nah, jadi dulu Pak Kris ini yang dulu kata Ibu Naomi pasiennya ya Bu ya. Iya. Pasiennya dulu adalah mentor saya. Silakan Iya. Bu. Jadi 2015 itu Februari aku ingat banget tuh Pak. Ya. Baru kenal sama Pak Kris. Terus itu tuh aku tuh lagi di titik terendah banget gitu loh. Oke. Orang tua lagi sakit. Terus ya adalah problem gitu. Terus aku tuh pergi umroh Pergi bulan umroh. Juni.
Oke. pergi umroh Pergi sama umroh. temenku. Ini 2015 ya? Ya, Oke, ya. 2015 pergi umroh. Nah, kita tuh udah intens gitu sama aku tuh sama Pak Kris tuh udah intens apa namanya? Chatting-an apa segala macem Oh, gitu. oke. Sampai yang kayak mau tarikan lah gitu. Aku Mm-mm. mau Pak Kris ke Muslim, Pak Kris mau aku ke Kristen Oh, gitu. Udah sampai ke oke. situ Ya, gitu ya. kan. Tapi memang saat itu tuh aku tuh nggak ada keinginan mau nikah lagi lah, udah nggak kepengen gitu. Iya, 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 Karena iya. mau besarin anak aja, mau bahagian orang tua, adik-adik Oke, gitu. Karena aku oke, kan tulang punggung gitu. oke, ya. Terus dilalahnya saya mau pergi umroh itu, jadi dilalah itu bahasa apa ya? Dilala apa? Apa, Mbak? Pak Kris tuh tambahin aku loh, Hmm. biaya buat pergi umrohnya tambahin Oh gitu. gitu, oke. Iya, Oke. jadi pikir aku gini ya, oh nih kayaknya orang bisa nih aku tarik ke Muslim gitu. Hmm. Kok kayaknya dia kasih lampu hijau gitu. Oke. Wah, ini Sampai boleh nih nanti saya mau ke Israel, Pak Kris tambahin saya boleh? Gitu ya. donatur. Oke, berarti artinya wah ini masih zaman pacaran nih berarti ya. Deket, Deket ya gitu ya, iya deket. gitu. Kebetulan Bu Nomi mau pergi umroh ceritanya. Iya, aku Malah tuh kok ditambahin duitnya iya, aku gitu. tuh pancing gitu. Aku Hmm. mau pergi umroh nih, aduh nggak ada ini nih buat jajan di sana Ya, gitu. Terus ditambahin gitu. oh Oh ditambahin. kayak oh bisa kali ini ntar terus sekalian mau doain nanti di Mekah gitu kan. Terus Supaya Pak Kris masuk ke Muslim gitu. Muslim Oke. dianterin pula Oke. ke bandara tuh dianterin. Jadi Dianterin. bapak sama anaknya sama mbaknya aku inget banget Hmm. nganterin ke bandara. Oke. Udah kalau kayak nonton A2DC tuh kayak si Rangga sama si Cinta Oh aja. iya, saya nonton tuh, keren Kayak tuh. gitu ya kan. Ya, mirip Nah, lah. di situ itu aku tuh ngomong gini, kamu ntar aku pulang umroh, kamu pindah ya ke Muslim biar kita bisa nikah gitu. Oh, Ibu Namu nanya Aku nih, ngomong gitu ke mancing. bapak, Jawaban iya. Pak Kris? Terus Pak Kris ngomong kayak gini, ini ya, ini Ya. tuh karya Roh Kudus ya. Mungkin kata-kata ini tuh buat bapak itu kayak cuma celotehan biasa. Tapi percayalah, kata-kata yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak tuh Betul. ngomong kayak gini, untuk ikut Muslim itu aku nggak mungkin, karena aku terlalu cinta Yesus. Luar biasa. Dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki aku liatin, kayaknya nih orang nggak soleh-soleh banget gitu ya, tapi kok sama Ini Pak Kris kekristenan nih ngomongnya via chat atau bukan pas di ketemu? bandara. Oh, di Aku bandara. bilang, berarti belum Oh. pernah nonton A2DC nih. Oh iya oh iya. Oke, mungkin saya Jadi lupa. kayak Rangga sama ini Iya. ngomong begitu dia. Mm-mm. Terus aku dalam hati aku ya memang aku mau dia bilang kan aku tidak mungkin ikut ke Muslim karena aku terlalu cinta Yesus, dia bilang gitu. Ya, oke. Itu pertama kali seorang Sri Maryani, saat itu kan masih Sri Maryani ya, mendengar kata Yesus. Oh, ini berarti sebelum Ibu Nomi ini nama aslinya Sri Maryani Iya, ya? Sri Oke. Maryani. Sebelum terima Yesus ya. Yesus. Oh, jadi Naomi ini nama Baptis. Oh, nama baptis. Yes. Oke, lanjut Bu, terus. Nah, terus ada apa sama Yesus gitu kan? Itu tuh ada nancep gitu ya, tapi aku nggak hirauin gitu saat itu di bandara itu. Ya. Terus dalam hati aku pergi mau doain dia biar dia itu hatinya dibolak-balikan oleh Allah saat itu gitu ya, biar dia itu mau ke Muslim gitu. Ya, oke. Pergilah aku pergi umroh tetap Ya. gitu sama temen aku itu kan. Pergi umroh sampai di Mekah gitu ya. Kami tetap melakukan aktivitas ya ziarah Umroh. kan. Ya, betul, ziarah. Umroh itu kan ziarah. Jadi kita ngambil hotel itu di Grand Zamzam gitu. Di Grand Zamzam itu dia tuh sama Ka'bah itu include gitu. Jadi hotelnya. satu gitu ya. Iya, kalau mau lihat-lihat itu dia nggak ada gambar jam itu tuh. Jadi tuh kalau segala macam ada yang pengumuman azan itu masuk ke kamar aku, Pak. Oke, Gitu. karena saat saking itu. deketnya atau jadi satu gitu Memang ya. iya, hotel memang ini. gitu. Oke. Jadi azan apa kedengeran gitu. Jadi habis aku melakukan aktivitas aku gitu, tawaf namanya. Aku tuh naik ke atas ke hotel, terus aku istirahat, duduk kayak gini. Aku buka jendela, aku dengar suara. Dengar suara ini aku selalu bilang aku minta maaf kalau mungkin ini salah atau kayak gimana, aku nggak tahu juga. Saat itu pun aku bilang ini mungkin suara setan kali ini, aku bilang. Iya, karena suaranya gini, kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam. Itu aku harus dengar suara itu gitu. Ini setan, ini apalah gitu. Aku coba denial gitu, coba nggak terima kata-kata itu gitu. Aku tetap melakukan aktivitas kan. Kalau kita pergi umroh itu 9 hari kalau nggak salah ya. 9 hari. Tapi itu udah dengan hati yang kosong. Ini di hari pertama
Bu Naomi atau Enggak, aku di hari ketiga atau keempat aku hari lupa. ketiga atau hari keempat? Iya, Oke, tengah-tengah ya. gitu. Karena kan kita ke Madinah, ke Hmm, Mekah itu kan ada rangkaiannya kan, hmm, gitu. Terus aku nggak cerita ke siapapun. hmm. Even ke bapak aja aku nggak cerita gitu. Oke. Malah bapak tuh di Jakarta dia galau. Dia galau, dia malah mau putusin aku. Oh, Dia oke. sangka, Ya. dia sangka orang yang kalau udah pergi umroh imannya makin tebal. Oke. Imannya makin tebal dan udah nggak mungkin bisa diteruskan Ya, hubungan oke. ini gitu. Ya. Gitu. Ya. Tapi aku pun nggak cerita, tapi pas sampai di Jakarta aku cari tahu. Aku malah haus. Ya. Aku cari tahu ada nggak seorang Pak Kiai, Pak Ustadz yang dari Muslim ke Kristen Oke, cari tahu di ini. YouTube. Oke. Ketik aja gitu. Ya. Ada nggak nih Pak Kiai atau siapapun gitu yang dari Muslim masuk ke Kristen. Nah, dilalahnya lagi gitu. Ya. Ada seorang yang tadinya Pak guru besar, dia sedang menjelaskan bagaimana dia proses. bukan bagaimana Muslim, bagaimana kekristenan. Dia sedang menjelaskan. Oh, dijabar gitu ya. Iya, bagaimana? dan aku tuh kayak yang dituntun gitu. Aku ambil kertas, aku ambil pulpen gitu ya. Muslim, Kristen, Muslim kalau perang angkat pedang, dia kasih juga itunya ayatnya. Kalau di kekristenan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Terus kalau di Muslim, nah ini suami boleh menikah lebih dari 3 kali, 4 kali, ya kan? Kalau di kekristenan 1 seumur hidup. Wah, keren nih. Terus dan itu tuh aku kayak dituntun sama Roh Kudus. Gitu. Aku catat, aku pelajarin dan aku ikutin terus. Gitu, podcastnya si beliau itu gitu. Terus setiap pasien yang datang ke klinik aku, kan ada tuh, ada orang Chinese Kristen apa, aku tanyain. Oh, tanyain siapa satu-satu. Yesus, apa gimana gitu. Kaget dong mereka gitu. Aku haus sendiri, iya. Sedangkan mereka tahu aku tuh baru pulang dan aku pakai jilbab loh. Pakai jilbab gitu. Terus akhirnya aku nggak tahan, aku ngomong sama hari Minggu. Hari Minggu aku tanya, kamu mau ke gereja nggak? Aku tanya gitu ke Pak Kris. Kok tumben nanya ke gereja? Dia bilang gitu. Ini nggak jadi putus nih? Sudah mau putus. Oh, udah mau putus. Oke. Sudah mau putus. Ibu Naomi tiba-tiba tanya nih. Nanya. Mau ke gereja nggak gitu ya? Oh iya jelas aku mau ke gereja. Maksudnya dia mungkin lu nggak bakalan mau ikut sama gua. Betul. Gitu kan. Ya kan lu habis pulang umroh dan nggak mungkin gitu kan. 40 hari itu orang pulang umroh itu malaikat masih nempel Pak, katanya gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke, pulang umroh masih nempel malaikatnya. Oke, ya terus Bu. Nah terus aku bilang gini, ya udah gua mau ikut. Gitu. Kaget dong Pak Kris. Gila lu gitu. Nanti gimana keluarga besar lu, mau ngapain lagian ke gereja ikut-ikut gitu, kata bapak tuh gitu. Terus ya udah gue mau ikut aja gitu. Terus dia akhirnya cari gereja yang sore. Kebetulan ada sahabat yang memang sudah bergereja di Serpong ini, terus nyari yang sore. Bertujuan sore itu biar orang tuh nggak banyak yang lihat. Ya, karena udah sudah malam ya, kan, sore ke sedikit malam lah. gitu. Ya, Tahu pertama kali aku nginjek gereja kemana? Ya. GBI-WTC. GBI-WTC, langsung di GBI-WTC pertama kali. Tuhan tangkap aku di GBI-WTC. Ya, waktu itu yang khotbah Pak Wiryo. Pak Wiryo langsung. Aku kaget Pak, masuk ke gereja pertama kali itu gelap, terus bunyi musik apa segala macam, kan kita nggak biasa kayak gitu di museum tuh, hening apa segala macam. Kusyuk gitu ya. Aku pusing kepalanya. Tapi besoknya aku minta lagi. Ke gereja lagi gitu. Iya. Nagih sampai aku siasatin aku minum anti nyeri gitu. Minum anti biar nyeri. Iya. Supaya pada saat ibadah nih nggak pusing, mungkin karena ya maksudnya environmentnya kan biasa kusyuk, hening. Ini ada bandnya, ada musiknya gitu ya. Jadi minum obat anti nyeri. Betul. Nih. Oke, ya lanjut Bu Naomi terus. Di situ, nah ini dia. Fungsinya aku tuh ya nggak tahu ya, Tuhan tuh memang udah ngejodohin aku di GBI-WTC gitu ya. Di sini tuh ada pemuritan. Ada pemuritan. Tapi betul. Pertama kali tuh yang gini, yang jiwa baru itu, makanya jiwa ujung baru. Tombak kenapa kita tuh sekarang pelayanan di jiwa baru. Ada jiwa baru nggak gitu kan? Betul. Aku nggak angkat tangan, tapi aku ambil formnya. Aku ambil formnya, aku isi. Aku isi sendiri. Pak Kris justru nggak tahu. Oh gitu ya? Iya. Ambil sendiri. Isi sendiri. Oke. Buat kalian yang belum pernah ke GBI-WTC, biasanya begitu datang pertama kali misalnya, kita selalu tanya ya, siapa jiwa baru di sini. Begitu kalian angkat tangan, nanti kita tuh selalu jamu gitu. Nanti ada formnya isi, nanti kalian gabung komunitas dan segala macamnya. Lanjut Bu. Ya. Lalu
ada yang follow up, itu Oke, dia. ya. Di follow up terus ada yang teleponin, Bu Sri mau ikut Kersel gak? Itu dia. Oke, Awal mula mau aku ikut punya Kersel. kakak dan ibu rohani di Ya, Kersel itu. ya. Terus aku bilang gini, Kersel apa ya? Hmm, Aku bilang lah sama Pak Kris, hmm, ya kan. eh ini ada yang hubungin aku nih dari GBWTC, aku hmm. disuruh ikut Kersel. Kamu ngapain? Gitu, malah aku dimarahin. Kamu ngapain isi form? Kamu tau nggak orang Kristen itu tuh gitu. Dia Ya, karena pernah punya ada kepahitan mungkin dan aku yang nggak tahu gitu. oke, oke, Aku yang sepolos-polosnya aku haus, aku ya udah mau ini aja oke. gitu, Ya. ikutin aja Ikutin gitu. semua prosedurnya itu. Iya gitu. Terus ya udah kalau kamu mau ikut Kersel, kamu aja ikut. Hmm, Aku bilang aja aku kerja gitu. hmm, Dia hmm, ngomong kayak gitu. hmm. Terus saya bilang kan, aduh saya sendiri doang Ya, nih, ya. nggak bisa ke tempat ini gitu. Hmm, Karena kan waktu itu nggak ada kendaraan ya, kan. Kalau oke. bapak nggak ikut kan, aku Nggak nggak ada yang punya nganterin. kendaraan. Ya, Tahu nggak? Aku dijemput gitu. sama Kakak tim rohani, sama iya, kakak rohani. Wah, luar iya, biasa ya itu ini dia. Kerselnya. Ya, oke. Gitu dijemput, ya udah Bu kita jemput aja Hmm, gitu. Akhirnya aku dijemput, di situ aku kesaksian dan aku dikuatkan. Aku punya keluarga rohani. Ini masih tahap aku cari tahu lah ya hmm, yang hmm, tentang kekristenan itu, hmm. tapi ya dituntun sama Tuhan di Ya, GBWTC ya, gitu ya. Pak. Gitu. Terus lanjut lagi habis ikut Kersel, kan terus ibadah tuh Hmm, sama Bapak kan. Ada lagi orang yang kasih pengumuman, hmm, dulu itu bukan TC, hmm. dulu SPK. Dulu SPK, oke. Ya, Hmm, angkatan kita itu SPK. hmm. Ya udah aku ikut juga dan itu bapak marah juga gitu. Oke. Kamu ngapain sih ikutin kegiatan gereja gitu? Ya, ya. Nanti kamu itu loh apa namanya eh, apa kalau bahasanya dia? Nanti kamu kepahitan. Aku Nanti nggak ngerti bahasa kepahitan. kepahitan waktu itu Oke. tuh apa gitu. Kepahitan emang pare. Aku bilang, aku ikut aja, Iya, iya, aku iya. ikutin aja Oke. gitu kan? Ya, ya, Iya kan? ya. Ya itulah, terus mulai dari situ aku ikut. Akhirnya kata dia kalau itu bagus menurut kamu pasti menurut Tuhan ya udah aku ikut. Akhirnya Hmm, bapak ikut juga. oke. Oke, Ikut Bu. itu Saya potong sampai situ sebentar. Saya mau tanya begini. ya Kan sebetulnya waktu pergi umroh, ya kan Pak Kris kan yang sekarang jadi suami Bu Naomi iya ini kan justru mendukung sebetulnya kan. iya Tapi nggak nyangka tiba-tiba ternyata pas pulang umroh, Ibu Naomi ini ternyata lebih antusias gitu iya. untuk kerja. Saya mau tanya, apakah hanya karena sekedar suara yang Ibu Naomi dengar, yang manusia mutar batu Iya itu kesia-siaan? iya. Apakah hanya itu? Atau yang kedua, atas ada dasar cinta juga dengan Pak Kris? Mm-mm. Atau yang ketiga, memang pada saat di Muslim ini, Ibu Naomi tidak merasakan bahwasannya hidup damai sejahtera atau yang lain-lain? Iya. Pertama suara itu. Terus kedua malahan kita mau putus. Ya, oke. Mau putus sama Ya. bapak gitu dan aku tetap mau jalan aja. Oke, jadi cinta bukan ya? Sementara Bukan. karena mau Jadi putus. memang Ya. iya aku bilang ya, kamu jangan gara-gara aku. Dia Yes. kegeeran banget gitu kan. Kegeeran banget enggak lah ya gitu. Ya. Karena memang aku haus Ya. dan aku akhirnya tahu siapa Yesus dan istilah katanya ya aku mau keluar itu udah aku makin cinta gitu loh. Oke. Nggak bisa gitu Oke. sama Tuhan Yesus gitu. Hmm. Semakin aku cari tahu, terus aku punya kakak rohani sudah gitu Hmm. kan. Hmm. Sampai akhirnya nih terus yang ketiga apa tadi? Dari kecil kan Ibu Naomi kan pasti hidup di lingkungan Oh, Muslim, betul kan? tidak, Oke. justru aku Oke. tuh seorang muslim yang taat. Iya, betul. Iya, Ya. aku sholat 5 waktu, aku puasa Hmm. Senin Kemis, aku Lingkungan semua jalankan. keluarga juga Iya, Muslim gitu. iya, tidak Oke. ada. Tidak ada. Berarti Jadi memang alasannya karena pasti Tuhan sentuh gitu karya berarti ya? Tuhan. Karya Tuhan ya. Karya Tuhan. Oke, lanjut Bu. Iya, aku mau keluar aja Pak. Maksudnya gini, kok bisa gue sih? Kenapa nggak yang lain aja gitu Yes. ya? Terlalu banyak loh nanti yang akan gue korbankan Pak gitu kan. Kalau gue pindah, tapi nggak bisa, nggak bisa. Aku minta diobatin pun nggak bisa, pokoknya Oke. gitu. Oke. Ya udah terus aku ya itu punya kakak rohani, punya Ya. keluarga rohani. Hmm. Akhirnya di bulan September itu kan 2015. Ya. Aku bulan Juni pergi umroh, bulan September Juni, aku minta September. dibaptis. Agustus, September. Juni, Iya, Agustus, Juni September. Cepat ya? Iya, Cepat ya. 3 bulan kalau nggak salah. Oke, dalam proses sampai dengan ke pembaptisan itu ya. Iya. Ada momen tertentu nggak yang Ibu Naomi ini atau beberapa lah yang Ibu ngerasa bahwasannya
ini kayaknya Tuhan memang hidup gitu. Ya. Gitu. Ada beberapa momen-momen tertentu nggak? Atau ada satu hal yang bikin benar-benar dak gitu kayak wah ini tuh benar-benar hidup gitu. Ya, banyak Pak, Banyak salah banyak satunya mungkin Bu. banget. Pokoknya aku udah bulet lah ya. Bulat Aku betul. bulet, aku mau dibaptis Yes. gitu di sini. Bapak dan keluarga bapak juga nemenin akhirnya gitu kan. Aku dibaptis. Habis dibaptis itu justru Tuhan menunjukkan siapa dia gitu. Oh, oke, setelah Tuhan dibaptis itu. nunjukin, iya, habis dibaptis. Jadi ada salah satu teman aku, dia suka cita lihat aku dibaptis, dia share foto aku dibaptis ke Facebook. Oke, ya. Otomatis keluarga besar aku lihat Lihat semua, gitu. betul, ya. Itu titiknya gitu. Ya. Tapi memang itu Tuhan izinkan biar aku tambah yakin bahwa Naomi itu nggak salah pilih Tuhan gitu Betul, loh. betul. Jadi anak aku diambil, ini flashback ke belakang aja lah ya. Ya, Aku ya. bukan bermaksud aku mau ungkit-ungkit lagi gitu Ya, ya. Tapi ya aku mau tunjukin aja bahwa Tuhan tuh, aku tuh nggak salah pilih Tuhan gitu Yes, loh Pak, betul. gitu. Anak aku diambil saat Anaknya dibaptis. diambil siapa Bu? Orang tua aku, keluarga besar aku. Oh, diambil sama keluarga besar Iya, supaya nggak ngikut gitu. takutnya gitu kan. Oke, ya. Terus ya dapat ancaman apa segala macem. Yes, Terus ya udah otomatis atau warisan nggak dicoret dari daftar warisan Oke, gitu. oke. Itu. Tapi yang aku mau saksikan itu jadi gini, pas saat proses itu aku tuh karena yaitu di sini itu ada pemuritan. Ya. Aku dimuridkan, aku punya kakak rohani gitu loh. Aku nggak tahu ya kalau misalnya saat itu aku sendiri gitu. Jadi ibuku pergi ke orang pintar. Pergi ke orang pintar. Iya. Oke, berarti sebenarnya nggak setuju kan nih satu keluarga ini kan? Pasti mereka terluka. Oke, Gitu. ini sekarang berarti mau diceritakan ada usaha nih untuk menarik balik mungkin ya. Betul. Oke, pergi ke orang pintar. Iya. Pergi ke orang pinter. Ini cerita anakku yang bontot ya, Dinda gitu. Jadi habis dia diambil paksa itu, kita ada momen aku bisa ketemu nih sama Dinda gitu. Gitu udah beberapa lama lah gitu. Aku ketemu sama Dinda, terus dia cerita. Dinda cerita gini, "Mah, tahu nggak?" Dia bilang gitu. Nenek tuh ke orang pinter. Oke. Gitu. Nenek ke orang pinter. Terus orang pinternya kan nanya kan, pasti kan dia kalau mau ngedoain mama itu dia harus lihat foto mama. Gitu. Tapi nenek tuh nggak bawa foto mama, tapi nenek liatin di handphone. Kasih lihat dari handphone fotonya. Iya. Lalu orang pinter itu bilang gini, "Bu, anaknya udah nggak bisa didoain nih." Gitu. Di dahinya ada tanda salib. Ini orang pinternya lihat foto. Iya. Begitu mungkin mau didoain sama orang pinter ini, dilihat ada tanda salib. Iya. Jadi menurut orang pinter ini nggak bisa didoain kalau ada tanda salib ini. Itu foto awalnya nggak ada tanda salib. Betul. Berarti kan ini kan secara alam roh ya. Iya. Si orang pinter ini ngelihat gitu. Enggak, real. Bukan si orang pinter itu yang bisa lihat doang. Ibuku lihat. Anakku lihat. Ada salibnya. Oke, berarti sebenarnya ini foto kan nggak ada tanda salibnya kan? Nggak ada awalnya. Pada saat mau didoain, bukan aja si orang pinter ini, tapi ibu sama anak juga ngelihat. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang aku sama bapak gitu kan udah nikah nih, udah cepet kan kita udah nikah kan sama bapak akhirnya. Jadi kebiasaan kita tidur itu kita tuh doa. Doa. Terus bapak doa, kita terus saya lagi tidur nih Pak. Ini cocok logi ya kata bapak gitu. Cocok logi, saya lagi tidur. Jadi kata bapak ada kuasa gelap yang mau mengganggu. Iya. Dia tuh secara otomatis neplak jidat aku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku lagi tidur kaget lah Pak. Lagi tidur di kelepak gitu dahinya. Nah itu cocok logi. Tapi malamnya itu malam yang sama pas saat ibuku datang ke orang pinter itu. Malam yang sama. Oke. Kerjaan Tuhan ini berarti. Iya, nggak sengaja berarti itu kan Tuhan tuh kasih turun hikmat kepada Bapak, terus dia doakan gitu ya, sehingga Roh Kudus itu datang, nggak bisa diapa-apain. Luar biasa ya kalau Tuhan udah kerja ya. Lanjut Bu. Itu ya udah terus aku mengikuti semua kelas yang ada di GBWTC 1 sampai 7 gitu kan. Dan akhirnya Tuhan percayakan untuk kami
pelayanan Pelayanan, betul. gitu. Ya, Bu Nomi sekarang sama Pak Kris terus pelayanan ya. Ya, Bu Nomi, saya mau nanya, waktu pada saat proses udah pindah gitu ya, ya, kan banyak ya, ada yang takut gitu. Sebetulnya kita sering dengar gitu, orang-orang yang di seberang sana, saudara-saudara kita semua, ya, mereka sebetulnya percaya dengan Yesus, ya, tapi mungkin terlalu keras, terlalu ada radikal sehingga mereka takut ditinggalkan oleh ya, keluarga, lalu takut ya, diancam, dan banyak hal itu sering terjadi kan. ya, Nah, ada beberapa juga yang mereka punya kesaksian yang bagus gitu, tetapi mereka takut untuk disebarluaskan gitu. Padahal sebetulnya itu bisa menjangkau banyak orang. Nah, Bu Nomi punya nggak saran gitu ya? ya, Kenapa sampai seberani ini gitu? Berani dengan ancaman-ancaman itu yang tadi Ibu Nomi ya, sebutkan ya, berani juga tinggalkan keluarga, bahkan mungkin ada kehilangan seperti tadi, ada warisan nggak dapat jadinya iya, deh, terus nama dicoret iya, gitu. Tapi ada nggak bisa berikan kekuatan kepada pemirsa iya, yang mengalami hal yang sama seperti Ibu Nomi ya? iya. Awalnya kan, yang tadi saya udah cerita ya, saya kehilangan semuanya Iya, gitu. Tapi, nggak tahu ya, Tuhan selalu bilang, eee, "Semua akan Kukembalikan saat engkau mau taat." semua akan dikembalikan pada saat taat. Oke, Ya, ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Aku cuman mau taat aja, udah taat ikutin aja gitu. oke. Dan mau tertanam di GBWTC gitu. Oh, Pak Gembala juga selalu memuridkan kita kan di hmm, sini hmm, kan hmm, gitu. Akarmu harus kuat hmm, gitu agar nanti kalau angin dateng gitu, hmm. badai dateng, karaktermu loh yang bentuk sama Bentuk Tuhan betul. gitu. Ya, Bukan lagi kamu, tapi biar Tuhan yang terus, ada di diri kamu gitu. ya, Orang lihatnya tuh bukan lagi Sri Maryani, hmm, bukan Naomi, tapi Tuhan Yesus ya, gitu. ya, oke. Itu aja sih. Akhirnya Pak, pelan-pelan gitu ya, keluargaku tuh pulih gitu. Ibuku sendiri ya, nanti puji Tuhan malahan mau nanti di sini gitu Hmm, ya, mau berbagi juga pulih gitu. hmm, Nggak gampang memang berdarah-darah gitu ya. hmm, Tapi percayalah saat kita mau taat, saat kita mau melekat terus sama Tuhan, hmm. itu tuh bukan kita lagi, Tuhan yang turun gitu. Wah, luar biasa ya. Gitu Pak. Berarti memang semuanya Tuhan yang bentengi ya. Iya Tuhan, yes. Jadi kita gas terus saja Iya. gitu ya. Oke, ada nggak pernah salah satu contoh Bu Nomi mengalami kesakitan yang paling parah gitu, hatinya hancur atau dapat celaka pas memutuskan untuk pindah jadi ikut Tuhan Yesus? Ada, Ah, banyak banget gitu ya. Saat ayah saya meninggal, oke. eee, untuk terakhir kalinya lihat wajah ayah tuh nggak boleh, Oh, bayangin aja. iya, iya. Tapi ya itu ya, nggak tahu ya, udah ada di sini gitu loh Hmm, Pak, eee, nggak nggak bisa marah, nggak bisa sedih gitu. pasrah udah benar-benar. Iya. Karena saya anak Tuhan lah gitu ya. Iya, tetap Hmm, maunya mengasihi mereka ya. gitu. Terus, ada beberapa momen yang, dicelakai oleh teman gitu Oke, kan, diserahin sama Tuhan. ditipu apa segala macam, Hmm, tapi balik lagi, aku nggak mau lihat ke situnya hmm, gitu. hmm. Aku mau, "Oh Tuhan lagi bentuk karakter aku loh Pak," Yes, gitu. ya, Tuhan mau, ya udahlah itu bagian Tuhan lah gitu, bagian ya, kita udah jadi kesetnya Tuhan iya, gitu. betul, betul. Ah, kalau saya lihat ya, saya sering lihat nih media sosialnya Bu Nomi, Pak Kris ya. Yang saya lihat tuh ini keluarga benar-benar diberkati ya. Amin, Jadi saya lihat tuh pergi jalan-jalan mereka, anak-anaknya semuanya amin. pekerjaannya bagus-bagus gitu ya. Ada yang baru kemarin jadi apa tuh Bu Nomi? Baru masuk kerja ya, ada yang baru masuk kerja tuh kalau nggak salah. Nah, jadi Iya, saya lihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan benar-benar luar biasa iya, ya. Seperti tadi ayat tersebut berkata, hanya Yesuslah satu-satunya jalan yes, keselamatan gitu. Ini hari ini kita kedatangan sebuah kesaksian, salah satu contoh di mana seseorang yang pindah karena betul-betul mendengarkan suara Tuhan gitu iya, ya. Kita semua pun kadang kita dengar suara Tuhan tapi kita takut buat melakukannya iya, gitu ya. Hari ini juga muncul sebuah keberanian dari Bu Nomi bahwasannya waktu kita jalan teguh, taat aja tadi Bu Nomi bilang ya, iya. semua itu satu persatu akan Balik, dibereskan gitu ya yes, Bu Nomi, luar biasa ya. Jadi saya lihat juga em, dari Pak Kris juga suaminya Bu Nomi ya, waktu juga sempat memberkati saya juga gitu. Jadi memang hidup ini luar biasa ya. Nah Bu, ada nggak yang mau disampaikan kepada penonton nih? iya, Eh, Pesan apa sih
dari Bu Naomi untuk orang-orang di sana mungkin yang belum kenal Yesus Iya. atau bahkan yang sudah kenal Tuhan, cuman dia nggak kerjain nih keselamatannya. Iya. Silakan Bu. Jadi buat teman-teman yang mau atau sudah, jangan takut. Jangan takut. Tetap menuruti panggilan Tuhan. Cari kakak rohani. Pertama cari kakak rohani. Kamu harus punya kakak rohani. Kedua cari gereja yang ada pemuritannya. Mau dimuridkan. Ya. Percayalah, kalau dari seberang itu, kalau tidak dimuridkan itu balik gampang. Ya, betul. Aku punya anak-anak rohani, Pak. Ya. Itu karena dia tidak mau dimuridkan. Ya. Kalau Bapak bilang itu bukan domba ya, kambing. Oke. Jadi gampang balik. Jadi saat badai datang itu ya gampang balik karena Nggak kuat dia. karena iya tidak mau dimuridkan Oke. gitu. Ya. Mau dimuridkan, cari gereja ya di sinilah ya udah paling bener lah di Oke, di GBWTC lah ya. GBWTC ya. Oke. Kemana-mana aku selalu bilang sama adik-adik rohani aku, cari gereja yang ada pemuritannya gitu. Terus tetap melekat sama Tuhan. Di GBWTC itu ada apps gitu ya, yang suka membaca Alkitab itu. Walaupun dia nggak bergereja, aku selalu bilang baca Alkitab ini. Ini bagus. Kita makanan rohaninya biar sama gitu. Nanti akhir tahun ini kita hatam istilahnya. Betul. Gitu. Itu. Terus jangan jadi hakim buat manusia. Jangan jadi hakim buat manusia. Itu bagian Tuhan. Gitu. Orang mau nyakitin kamu, mau kamu mau di apa sih? Apapun orang mau bilang kamu kayak gimana, udah jangan bales. Jangan bales. Tetap fokus sama Tuhan aja. Tetap kerjakan keselamatan. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Oke. 3 pesan yang luar biasa ya. 1, kita harus cari mentor buat diri kita. Yang kedua, kita harus cari tempat ibadah yang ada pemuritannya, supaya kita nggak hilang arah. Betul. Terus yang ketiga, jangan kita main hakim sendiri. Jangan jadi hakim. Jangan jadi hakim sendiri. Jadi 3 itu pesan dari Bu Naomi ya. Oke, sungguh luar biasa hari ini. Pesan keberanian dari seorang yang tadinya non Kristen menjadi seorang Kristen dan pengalaman hidupnya sungguh luar biasa ya. Dan akhirnya diberkati. Oke, terima kasih banyak Bu Naomi. Nanti kita juga lihat sedikit cuplikan nih dari ibunya Naomi ya. Mengkonfirmasi bahwa yang diceritakan itu betul-betul terjadi. Nggak bisa didoain sama orang pintar itu ya. Nggak bisa didoain, sebabnya ada kuasa yang melingkupi. Wah, luar biasa. Mau tanya Bu, dulu waktu itu pada saat Ibu Naomi pindah gitu ke Kristen, sebenarnya apa yang Ibu rasakan? Waktu itu Ibu taunya udah selesai dia udah masuk. Oh, udah masuk. Udah. Jadi Bu Naomi baru cerita. Iya, nggak ada izin dari pertamanya, nggak ada. Oke. Terus waktu itu berarti Ibu berusaha untuk tanya kembali Bu Naomi gitu ya, kenapa gitu? Iya. Kamu mau pindah kembali nggak gitu ke Muslim ya? Ada cerita tadi Bu Naomi cerita kalau Ibu sempat doakan Ibu Naomi ke orang ke ustadz lah itu ya. Ya, itu gimana ceritanya Bu? Cerita gini ya, Iya, waktu itu kan Ibu namanya di kampung kan awam ya waktu itu ya. Lagi lingkungan Ibu kan itu kan Muslim semua kan. Iya. Bapaknya juga aktif di masjid. Jadi tetangga sekeliling Ibu tuh nanya. Jadi Ibu agak sedikit stres lah gitu ya. Iya. Ibu datang maksudnya mau diruqyah buat nenangin hati aja gitu. Setelah tahu anak Ibu udah pindah akidah, Ibu datengin dia. Terus Ibu diruqyah kan. Terus Ibu cerita lah, anak Ibu gini, Ibu kenapa? Banyak pikiran. Oh iya Bu, jangan dipikirin, kata Ustadz gitu. Bukan Ibu aja. Iya. Banyak kok yang ngalamin kayak Ibu tuh banyak. Bukan Ibu aja, di dunia itu banyak gitu. Iya. Terus Ibu luas hati aja, biasa aja bergaul sama tetangga juga biasa aja. Tadi kan Ibu malu gitu kan ya, namanya di kampung ya. Namanya di kampung, betul. Iya. Terus kata Bapak Ustadz itu, bukan Ibu aja yang ngalamin itu banyak, bilang gitu ya. Yang kayak Ibu gini, anaknya pindah akidah, pindah agama gitu banyak. Oh, ini Pak Ustadz sendiri yang ceritain bahwa ternyata banyak yang pindah. Banyak, misalnya dari Kristen ke Muslim, dari Muslim ke Kristen itu kan banyak kan. Iya, betul.
Jadi ibu jangan kaget, ibu Hmm. berusaha aja, ditenangin sama dia lah, dibacain gitu, ibu Ya, diruqyah lah ya, ya, ruqyah. agak tenang. Terus mana boleh saya lihat fotonya, ibu unjukin kan di HP ada fotonya. Ini ya kalau bisa biar dia kembali ke ibu Iya, gitu. iya, iya. Kan namanya orang tua kan, pastilah usaha kan Betul, anaknya betul ya, Bang, ya. sebisa mungkin. Mm-mm. Dilihat lah sama dia di fotonya itu. Terus ada sinar cahaya itu di atas jidatnya itu seperti salib. Oke, ya, 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 ya. Seperti salib. Nih ibu lihat bu, oh ini udah, Ibu, kayaknya udah, ibu lihat sendiri gitu iya di diunjukin foto. sama dia. Hmm. Kayaknya udah susah Oh, tuh, udah susah kembali. Kayaknya dia yakin, ya, ya, udah ya. sepenuh hati dia, maksudnya totalitasnya ke Ke Kristen. Kristen itu udah total. Jadi Hmm. sepenuh hati, jadi udah susah bu. Jadi apa diituin aja. Iya, 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 Ya iya. usahalah ibu udah luas hati lah menerimain Iya, iya, semuanya. iya. Jadi sekarang tuh ibu sama keluarga juga udah bareng-bareng, udah sama-sama Puji aja. Tuhan ya. Toleransi beragama kan kita Iya ya, sama-sama aja. hebat ya. Jadi saya juga salut tuh sama ibu nih. Jadi toleransinya tinggi ya bu ya. Karena ada Iya, beberapa, tapi mungkin pertama kali itu rasanya kan, wah nggak rela nih gitu kan ya. nggak ada kekerasan, nggak ada, Hmm. kita cuman jauh aja, Ngerasa jaga jarak jauh. aja. Oh, Masih oke. kaget, Masih kaget betul. kaget. Sekarang udah pulih Iya semua. sekarang udah pulih Wah, perlahan luar kan, waktu biasa. kita butuh waktu, Betul, betul. kan Ya. kita. Setelah jalannya waktu, ya Mhm. udah biasa kita tinggal bareng juga. Ya, ya. Kadang-kadang saling, ya ibu kalau nggak ibu ke sana, dia ke rumah ibu. Udah Wah, puji sama-sama Tuhan. aja. Iya, iya, iya. Kita toleransi beragama Toleransi itu gitu. beragamanya Iya. tinggi ya. Wah, apa sih yang ibu lihat dari Bu Naomi waktu dia ada terima Kristen? Apa yang ibu lihat gitu? Yang ibu rasakan, Sifatnya dari dulu ke sekarang, yang ibu rasain tuh apa sekarang? ya gimana ya? Ya agak kaget sedikit aja, kaget aja gitu. Kok Iya, iya. bisa gitu. Tapi waktu dia pulang umroh loh tahun 2014 tuh. 2015 ya? 14. Oh, 14. Oke, oke ya. Pulang umroh. Pulang umroh. Yang pertama umroh dia. Hmm. Terus ibu. Hmm. Setelah bapaknya almarhum baru ibu. Oh, iya, 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 iya. Iya Oke. pulang umroh tahun 2014 itu. Hmm. Dikabarin, ibu tahu dari orang dulu. Iya, iya, iya. Kan udah pisah. Ya udah bisa. Ya. Udah apa? Nggak di rumah ibu kan dia tinggalnya. Oke, oke, karena udah pisah itu Udah ya. pisah. Ya. Terus dia bilang, "Bu sekarang udah masuk agama ini Kristen gitu." "Kok bisa?" gitu ibu bilang. "Nggak ada, nggak kemarin, cuman jauh aja, jaga jarak aja." Kita tuh kaget. Iya, iya, kaget ya. Cuman kaget aja, jaga jarak lah gitu. Terus lama-lama ya udah biasa lagi, kita udah nerimain. Lagi ibu lihat juga bukan ibu aja sih, Iya, iya. banyak. Banyak ya. Iya, Oke. kita usaha luas hati aja, Iya, kita iya. kasih pandangan Toleransi yang tinggi ya. aja. Ya. Jadi ini dari ibunya Naomi, ternyata toleransinya sungguh luar biasa gitu ya, sehingga semua bisa berjalan berdampingan. Ternyata Bu Naomi juga berikan dampak yang baik buat keluarga semuanya, puji Tuhan lah ya. Ibu terima kasih banyak ya. Iya. Itu aja. Semoga ini ibunya Naomi lagi sakit kakinya. Kita doakan ya Bu ya. Iya. Semoga cepat sembuh, nanti Tuhan Amin, pulihkan. amin. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Makasih Bu. Terima kasih Bu Naomi. Sehat selalu. Amin. Buat Pak Kris, salam buat Pak Kris, buat anak-anak semuanya sehat selalu. Oke. Buat kalian semua yang punya kesaksian, mau diberitakan untuk memberikan pemulihan bagi banyak orang, yuk kita sama-sama kirim ke sini ya, email, nomor telepon, bisa langsung telepon, WA dulu, kita janjian ngopi dulu, mau cerita sesuatu boleh, silakan. Oke. Buat kita semua beserta dengan tim GBWTC juga dengan Pak Wiryo punya kerinduan sekali bahwa ruang kesaksian ini, open the door, terbuka untuk semua orang supaya banyak orang dipulihkan. Demikian hari ini, kita tunggu video selanjutnya. Saya Efraim, GBWTC, open the door.